Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 2, ini mengenai aplikasi dari hukum 2 Newton dan GLBB. Diketahui sebuah balok bermasa 2 kilogram yang semula diam, artinya V0-nya adalah 0, pada bidang datar, ditarik oleh gaya horizontal F sebesar 25 Newton. Koefisien gesek antara bidang datar dan balok tersebut adalah 0,35 dan tentukan kecepatan balok setelah bergerak selama 2 detik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus perhatikan eh, balok ini. Jadi balok ini semula diam, kemudian diberi gaya sehingga memiliki percepatan. Artinya di sini benda mengalami yang namanya GLBB, maaf. GLBB. Balok mengalami GLBB karena yang semula diam dia dipercepat dengan percepatan yang konstan. Nah, kemudian rumus dari GLBB ini apa saja? Terdapat 3 rumus utama yang harus banget dihafalkan. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan yang terakhir adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita bingung rumus manakah yang bisa digunakan. Nah, untuk itu maka kita perhatikan apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Yang ditanyakan adalah VT. Otomatis rumusnya harus mengandung VT. Maka rumus yang nomor 3 ini tidak mungkin kita gunakan karena tidak ada VT. Kemudian yang kedua adalah apa saja yang diketahui. Yang diketahui ternyata di sini adalah T atau waktu. Jadi ini waktu selama 2 second. Jadi di sini kita gunakan rumus yang eh, memuat T atau waktu. Nah, rumus yang kedua ini tidak memuat waktu, sedangkan rumus yang pertama ini memuat waktu. Maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama untuk mengerjakan soalnya. Nah, rumus yang pertama ini VT ini adalah yang ditanyakan, kemudian V0-nya sudah diketahui, kemudian A ini berapa? A ini masih belum diketahui juga, tapi bisa kita cari. A ini nanti kita cari. Dan T-nya sudah diketahui, yakni 2 second. Nah, bagaimana mencari A? Nah, mencari A itu bisa menggunakan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini sama konsepnya seperti GLBB, yakni ketika terdapat sebuah benda bermasa M, kemudian dia ditarik dengan gaya sebesar F sehingga menimbulkan percepatan sebesar A, maka hubungan ketiganya ini adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ini adalah hubungannya. Selanjutnya kita cari A-nya dari hukum 2 Newton tadi. Bagaimana caranya? Untuk mencari A, kita membutuhkan M. M ternyata sudah ada, kita tandai. Sedangkan untuk sigma F-nya masih belum ada sigma F. Kita cari sigma F-nya terlebih dahulu. Nah, kita tinjau sekarang sigma F atau gaya-gaya yang bekerja adalah yang pertama adalah gaya tarik, yakni F besar. Dan yang kedua, akibat gesekan dari benda dengan permukaan akan timbul yang namanya gaya gesek atau F kecil yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang ditarik. Sehingga resultan gaya atau sigma F, kita tulis sigma F saja. Sigma F ini sama dengan F besar dikurang dengan F kecil. Nah, sekarang F besar ini sudah diketahui nilainya, yakni sebesar 25 Newton. Nah, sedangkan F kecil ini berapa? Atau gaya geseknya berapa? Kita tulis F kecil ini gaya gesek ya. Gaya gesek. Kita cari tahu. F kecil rumusnya adalah mu dikali dengan gaya normal. Nah, mu-nya sudah diketahui 0,35. Kita tinggal mencari gaya normal. Gaya normalnya berapa? Nah, pada suatu benda, misalkan yang balok, gaya normal itu adalah gaya yang dia timbulkan akibat dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi arahnya berlawanan dengan arah gaya berat. Jadi arahnya ini tegak lurus arahnya itu tegak lurus dari permukaan. Jadi seperti ini.
Nah, ini adalah gaya normal, arahnya ke sini ke atas. Kemudian terdapat di sini juga pada sumbu X, ini terdapat gaya berat. Nah, karena benda ini tidak mengalami pergerakan pada sumbu Y, maka nilai N ini sama dengan nilai W. Nah, W itu rumusnya apa? W itu sama dengan M dikali dengan G, sehingga nilainya adalah masanya tadi adalah 2 kg. Kita tulis 2 kg, kemudian G-nya adalah kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya N-nya adalah 20 Newton. Nah, kita masukkan ke sini, F sama dengan 0,35 dikali dengan 20. Ternyata hasilnya adalah 0,35 dikali dengan 20 itu ternyata 7 Newton. Artinya di sini kita tulis saja. Kita masukkan F besarnya tadi adalah 25, kemudian F kecil atau gaya gesek 7 Newton, sehingga sigma F adalah 18 Newton. Nah, dari sini kita bisa mencari A-nya. A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F-nya adalah 18 Newton, kemudian M-nya adalah 2 kg. Sehingga percepatannya adalah 9 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah menemukan A-nya. Nah, sekarang tinggal mencari VT-nya. Rumus terakhir yang kita gunakan VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, kita tulis VT, V0-nya adalah 0, kita abaikan. A sama dengan 9 meter per sekon kuadrat dikali dengan T. T-nya adalah selama berapa detik tadi di atas? 2 detik. 2 second. Nah, artinya di sini second bisa kita coret sehingga VT-nya tersisa 9 dikali 2 yakni 18, satuannya meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan akhirnya. Sehingga kecepatan akhir benda adalah 18 meter per sekon. Ini adalah jawabannya.